akan hukum yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Untuk itu mari kita bersama membaca Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kita baca bersama-sama 3 mulai. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Paling. Kasihku pada tamat. Sebelum kita membaca merenungkan akan kebenaran firman Tuhan kita. Di dalam kami memasuki minggu Advent kedua, pelayanan sakramen perjamuan kudus dan peringatan Hari Akhir Sedunia 2024. Perenungan kami hendak kami dasari berdasarkan firman Tuhan yang Bapa siapkan bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami, memelihara kami dengan firman-Mu, dan memampukan kami boleh melangkah sendiri kehendak Tuhan sendiri. Terlebih lagi agar kami boleh menyambut perayaan Natal-Mu, bahkan kedatangan-Mu ke dalam dunia untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau berbicara kepada kami, berilah kami telinga yang siap untuk mendengar. Berilah kami hati yang siap untuk menerima dan menerima akan kebenaran firman-Mu. Roh Tuhan menyanggupan kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Ketika Hamba-Mu berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu, jangan biarkan kehendaknya sendiri yang berlaku, tetapi biarlah roh hikmat kebijaksanaan dari Tuhan sendiri yang akan menuntun Hamba-Mu di dalam berkata-kata, sehingga apa yang disampaikan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar firman. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 35. Kitab Nabi Yesaya pasal 35
Kita membaca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya pasal 35 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. 3 mulai. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang lemah hati, kuatkanlah hati kita. Lihatlah Allah muka dengan kebenaran, dengan kebenaran. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang dan telinga orang, pada waktu itu orang lupa akan melepas dan mulut orang bisu akan bersorak-sorak. Sebab mata air memancar dan sungai dan ampas yang hangat akan menjadi uang dan tanah tersangkut menjadi sumber air. Di tempat serigala akan tumbuh bunda. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut orang yang tidak panggil, dan orang yang panggil tidak akan membahagia. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas, orang-orang yang diselamatkan akan berjalan, dan orang-orang akan pulang dan masuk dengan bersorak dan bersukacita kegirangan dan sukacita kedukaan. Demikian membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menerima dan melakukan dalam diri setiap hari. Mari. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya menyampaikan selamat datang, selamat beribadah, terkhusus buat keluarga yang akan membawa anak-anak untuk menerima baptisan kudus pada saat ini. Dan mungkin juga bagi saudara-saudara yang bersukacita mengikuti ibadah Advent kedua pada hari ini. Saya yakin dan percaya kehadiran saudara sungguh merupakan kehadiran yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu Advent yang pertama, Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian selaku umat agar kita mulai mengarahkan mata iman kita tertuju kepada bukan kepada yang lain, bukan kepada masalah-masalah, bukan kepada perhubungan kita, tetapi bagaimana kita diajak untuk melihat kemuliaan Tuhan yang mau menyapa kita, yang mau hadir di tengah-tengah kita, yang memperbaharui akan kehidupan kita. Di hari Minggu Advent kedua, sakramen perjamuan kudus, sakramen baptisan kudus, dan juga hari Al-Fitr sedunia tahun 2024. Saya mengajak merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bangkitlah dari keterpurukan oleh karena Tuhan menyelamatkan. Bangkitlah dari keterpurukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya keterpurukan. Entah itu terpuruk oleh karena pekerjaan kita yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, boleh mengalami kemajuan, tetapi oleh suatu lain hal
itu mengalami hambatan. Mungkin juga kita mengalami keterpurukan di bidang pendidikan kita. Kita mengalami keterpurukan di dalam kesehatan kita, sehingga kita yang tadinya sehat, kita yang tadinya kuat, kita yang tadinya bisa beraktivitas, kemudian kita menjadi tidak dapat melakukan apa-apa. Disinilah keterpurukan itu terjadi. Kita rasakan. Dan keterpurukan itu sering membuat kita seperti tidak lagi mampu berdiri. Tangan kita terasa lemah, hati kita menjadi tawar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang kita alami selama ini rupanya bukan saja menjadi masalah kita, bukan kita saja yang mengalaminya, tetapi juga pernah dialami oleh bangsa Israel ketika zaman Nabi Yesaya. Mereka mengalami keterpurukan karena mereka suatu bangsa dikalahkan, dihancurkan oleh bangsa Asyur. Kota-kota mereka dihancurkan. Mereka tidak lagi boleh hidup di tengah-tengah bangsa sendiri. Mereka harus hidup di tengah-tengah bangsa buangan. Mereka tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Mereka ingin bebas, tetapi tidak mampu untuk membebaskan. Disinilah mereka mengalami suatu kesulitan, kelemahan. Tangan mereka seperti tangan yang lemah lesu. Lutut mereka menjadi goyah. Hati mereka menjadi tawar. Di tengah-tengah situasi seperti inilah, lalu Tuhan datang. Tuhan memanggil Nabi Yesaya untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberikan penghiburan bahwa sesungguhnya keterpurukan itu segera akan dapat di atas. Bukan oleh karena kuat dada mereka sendiri, tetapi oleh karena Tuhan itu sendiri akan menolong dan menyelamatkan mereka. Firman Tuhan mengatakan Tuhan sendiri akan menjadi pemimpin yang membebaskan mereka. Tatkala Tuhan bertindak sebagai pembebas, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang besar yang boleh dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Seperti yang dikatakan di dalam pembacaan kita tadi, mulai ayat yang kelima dan seterusnya. Di situ dikatakan pada waktu itu mata orang-orang buta akan dijelitkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, dan pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kesan menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh debu panah, dan seterusnya. Inilah pemulihan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel yang ada dalam keterpurukan. Akan terjadi sebuah suasana yang baru, kehidupan yang baru, harapan yang baru. Sebab Tuhan akan bertindak menjadi penyelamat mereka. Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan mendengar keluh kesah mereka. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini bukan saja disampaikan untuk bangsa Israel yang ada dalam keterpurukan. Firman Tuhan ini pasti juga disampaikan kepada kita dan menyapa kita pada saat ini.
Mungkinkah di antara kita sudah sekian lama ada dalam keadaan sakit penyakit, sudah berobat kemana-mana, tapi tidak sembuh-sembuh? Mungkinkah kita juga mengalami keterpurukan di bidang ekonomi? Kita sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi kita masih hidup di dalam kemaharatan. Apakah saat ini kita mengalami keterpurukan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita? Keluarga kita terancam ketidakharmonisan. Suami istri tidak lagi bisa hidup bersama. Anak-anak tidak lagi merasa nyaman tinggal di rumah. Membuat kita menjadi seperti orang yang lemah. Kita tidak lagi bisa berdiri tegak. Tangan kita menjadi lemah. Hati kita menjadi takut. Hati kita menjadi tawar. Hari ini Tuhan berkata, jangan takut, jangan tawar. Sebab saudara dan saya memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mau menyapa kita dalam segala keadaan kita. Tuhan mau hadir di dalam kebapaan kita. Tuhan mau hadir di dalam segala penderitaan. Dia datang menyapa setiap orang. Yang menyapa para gembala yang hidupnya disingkirkan. Dan kepada mereka